Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, satu kebahagiaan kembali di hari yang sangat mulia ini, tepat di Hari Raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Kita kembali berjumpa dalam acara Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Dan yang pertama tentunya kami ucapkan kepada kita semua, khususnya pemirsa dimanapun Anda berada, pecinta acara Mimbar Agama Islam, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Nah pemirsa, bahagia kita hari ini tentunya dirasakan semua umat muslim di seluruh dunia. Khususnya kita yang berada di Kota Medan, hari ini panitia kurban sama-sama sudah bekerja, kemudian insya Allah akan membagikan hasil dagingan kurban ini kepada yang berhak, diantaranya para pekurban, kemudian sebagai sedekah pada fakir miskin dan sebagai hadiah baik kepada keluarga maupun tetangga. Nah, ritual yang hari ini kita laksanakan tentunya sudah berlangsung pada periode yang lalu-lalu, sekitar ratusan mungkin ribuan tahun yang lalu, ya, ketika ada satu keluarga yang luar biasa hari ini menjadi teladan buat kita semua, apalagi di masa-masa di zaman-zaman hari ini yang tentunya secara global banyak pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar maupun dari lingkungan yang ada di sekitar tetangga ataupun di sekitar masyarakat kita. Nah, dalam pertemuan di acara Mimbar Agama Islam hari ini, kita akan mengangkat satu tema yang cukup menarik dan kaitannya di Hari Raya Idul Adha ini ya sangat relevan, yaitu hikmah dari keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah pemirsa, kita mengetahui bersama bahwa pelajaran penting sudah kita ambil. Ibroh yang luar biasa dari satu keluarga, kolaborasi antara suami, istri, dan anak melahirkan satu keluarga yang menjadi teladan panutan buat kita sampai hari ini. Nah, kita nanti akan sama membincangkan dan membahas tema yang sangat menarik hari ini. Sudah hadir ya di tengah-tengah kita di studio hari ini guru kita,
Al-Ustadz Dr. Haji Sugengwanto MAG, pembina Permadani Sumut dan pendiri Pusat Kampung Qur'ani, dan juga sebagai Sekretaris Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, dan tentunya juga bertugas sebagai pengajar di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kita akan sapa langsung guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi ini sudah lama kita tak bersama, tak bersua. Kiranya nampak hari ini Ustadz di hari Raya Idul Adha ini nampak cerah walaupun kegiatan begitu luar biasa. Yang mudah-mudahan hari ini kita tidak hanya berdua, nanti kita akan ditonton hari ini oleh para pemirsa yang luar biasa mengikuti acara Mimbar Agama Islam di hari ini. Nah, pemirsa, untuk mengambil hikmah dari acara Mimbar Agama Islam hari ini, kita akan awali dengan sama mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Qori Nasional Muhammad Irsyad MAG, akan membacakan surah An-Nahl dari ayat 120 sampai 123. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Syakiran li'an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Kembali kita di acara Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Terima kasih buat Qori Muhammad Irsyad MAG yang sudah mengawali di acara Mimbar Agama Islam kita di hari ini. Nah, tentunya dari topik yang sudah kami sampaikan di awal tadi, ya, hikmah dari keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pemirsa,
hari ini kami yakin pemirsa ini berada di depan televisi bersama keluarga, mungkin sebentar lagi akan hadir daging-daging kurban untuk kita masak bersama, kita nikmati, menambah begitu harmonisnya, begitu mesranya keluarga kita hari ini ketika berkumpul bersama, dan harapan kita inilah yang sudah kita ikuti, kita teladani dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak dari para nabi, dan Nabi Ismail juga menjadi contoh buat kita umat Islam di saat ini. Nah, kita langsung ke narasumber kita hari ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Sugengwanto MAG. Ustadz, kalau kita lihat dari judulnya nih Ustadz nih, hikmah dan keteladanan, ini ada uswah, ya, teladan bagi kita. Kita mungkin lebih familiarnya itu bahwa teladan kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan di momen-momen ini diingatkan kembali kita bahwa ada sosok, ya, seorang nabi, bukan seorang nabi saja, selain bapak para nabi, ya juga ini keluarganya ini menjadi contoh, ya, termasuk sang istri yang begitu sabar, kemudian Nabi Ibrahim yang sekian lama, ya, tidak dikaruniai oleh Allah keturunan. Nah, ketika sudah dikaruniai oleh Allah, ada ujian lagi, dan begitu juga ujian kepada seorang Nabi Ismail yang begitu ikhlas dia menyerahkan dirinya ketika ada perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sang ayah tercinta. Silakan Ustaz. Baik, makasih Ustaz Syahrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islami wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Syahrial yang luar biasa, senyumnya makin manis setiap saat. Terima kasih. Mudah-mudahan senantiasa terus membersamai kita di mimbar agama Islam. Kemudian bersama dengan seluruh keluarga besar TVRI Sumatera Utara. Bapak dan Ibu, para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, doa kami senantiasa semoga Bapak dan Ibu, para pemirsa TVRI Sumatera Utara, wabil khusus yang pada hari ini terus menyaksikan mimbar agama Islam, semoga senantiasa dalam limpahan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sapa juga Ustaz Syahrial, para pemirsa kita ya. Bunga mawar, bunga melati. Harumnya sungguh memikat. Apa kabar Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Sumatera Utara, apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Insyaallah jawabannya sehat walafiat. Sehat walafiat, masyaallah. Ini kita saling mendoakan semoga sehat jasmania, sehat ruhania. Allah lapangkan rezeki kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Syahrial, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik yang menjadi tema kita hari ini, menauladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari berbagai macam perspektif. Tidak hanya beliau sebagai kepala keluarga dalam rumah tangganya, tapi juga beliau sebagai seorang pemimpin yang benar-benar layak menjadi qudwah, tauladan, yang memang harus menjadi pengajaran buat kita, Bapak dan Ibu. Terlebih di kondisi zaman kita yang saat ini penuh dengan tantangan, rintangan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah tadi di awal qori kita Al-Ustadz Muhammad Irsyad MAG membacakan surah An-Nahl ayat 120 dan seterusnya. Saya pikir ini garansinya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bismillahirrahmanirrahim, inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam itu adalah imam, pemimpin, ummatan.
Para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan cintai. Kata ummatan ini kalau kita baca di dalam referensi tafsir misalnya. Seperti dalam Tafsirul Quranil Azim karya Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Kata ummatan ini bermakna bahwa Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah sosok pemimpin yang layak menjadi qudwah, uswah, tauladan dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga senantiasa mengajarkan kebaikan dan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Jadi kata ummatan di dalam surah An-Nahl ayat 120 ini adalah pemimpin yang layak menjadi tauladan dalam kehidupan dan dia senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok pemimpin yang layak kita tauladani. Insyaallah para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah, Ustaz Syahrial, semoga wasilah mimbar agama Islam ini kita terus belajar. Insyaallah akan terlahir pemimpin di negeri kita yang mampu menjadi tauladan dan senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Syahrial, teringat saya dengan apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo. Ing madya mangun karso. Tutwuri handayani. Kalau di depan kau jadi tauladan, jadi qudwah. Kalau di tengah engkau ngayomin, jadi motivator, jadi pengayom. Kalau engkau di belakang, engkau bisa mendorong untuk sama-sama maju. Jadi pemimpin itu enggak maju sendirian, tapi maju bersama. Naudzubillahi min dzalik, para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah, semoga kita jauh lah. Ini ada plesetannya juga Ustaz Syahrial. Ingarso bukan sung tulodo, tapi ingarso numpuk-numpuk bondo. Ing madya mangan konco. Tutwuri golek rai. Nah ini naudzubillahi min dzalik ya Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, kita berdoa jauh dari ini. Yang pemimpin kerjaannya numpuk-numpuk harta untuk diri dan kelompoknya saja, tidak peduli sama rakyatnya. Naudzubillahi min dzalik. Kita juga berlindung kepada Allah dari pemimpin yang menghalalkan segala macam cara. Jangankan temannya, keluarganya pun diembatnya. Pemimpin, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemimpin yang kerjanya cari muka saja, bukan untuk mensejahterakan masyarakat dan rakyatnya. Dan Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok pemimpin yang menjadi qudwah dan senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini yang menjadi contoh buat kita semuanya, para pemirsa yang dirahmati Allah. Apa kuncinya? Dalam surah An-Nahl ayat 120, ya, Bapak Ibu juga para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, silakan juga bisa dibuka ya, ayat suci Al-Quran, surah An-Nahl ayat 120. Ciri khasnya apa? Kan sudah dijelaskan Ustaz. Qanital lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Bahwa Nabiullah Ibrahim itu adalah qanital lillahi. Ini indikator utama. Pertama disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Apa itu maknanya? Qanital lillahi itu maknanya adalah luzumut ta'ah ma'al hudu. Baik, luar biasa Ustadz. Ya, semakin hangat. Sebelum nanti kita lebih jauh lagi membahasnya, ya, kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di acara Mimbar Agama Islam, selalu di hati. Masya Allah, masih bersama
guru kita yang luar biasa, Ustadz Dr. Haji Sugengwanto MAG. Ini luar biasa. Tadi diselingi juga dengan pantun. Ya nggak nyangka sih Ustadz ya. Kata orang bukan buah sembarang buah, buah lengkeng ya tumbuh serumpun. Bukan Jawa sembarang Jawa. Ustadz Sugeng ini juga pandai berpantun. Masya Allah. Luar biasa. Ya semoga ini juga menambah khasanah nih buat Ustadz para dai ya yang berdakwah khususnya di Sumatera Utara. Tentunya memang ada daerah-daerah yang berbasis pantun. Baik, Amin. Ustadz kalau tadi sudah Ustadz berikan keterangan tadi tentang bagaimana ya situasi ataupun keadaan dari seorang Nabiullah Ibrahim ini sebagai seorang pemimpin, Benar. baik pemimpin umat kemudian juga pemimpin keluarga. Ya. Nah, teringat kita kalau baca sejarah ya dengan Nabiullah kita yang saat ini yang luar biasa, ketika Allah memberikan amanah ya, bukan dekat jarak antara di Mekah waktu itu ya, kemudian ke negara-negara lain ya, Sam dan lain sebagainya itu yang cukup jauh jaraknya supaya Nabi kita ini berdakwah. Nah, ini tentunya kan ada tugas utama ya, memimpin umat, kemudian juga sebagai tugas mulia membawa keluarga yang lebih baik lagi ketika meninggalkan seorang istri yang sedang hamil besar, kemudian meninggalkan seorang anak yang masih kecil. Nah, ini ada seperti apa namanya ujian buat Nabi kita ini antara patuh kepada Nabi atau patuh kepada Allah atau juga memikirkan istri tercinta keluarganya ini Ustaz. Apa yang kita bisa juga petik dari tentang ini Ustaz? Baik, Ustaz Syahrial. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang benar ujian yang Allah berikan kepada kita ini dalam kehidupan ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Wabil khusus kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi dahsyatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mampu menyelesaikan ujian itu dengan sangat luar biasa, dengan sangat istimewa. Maka dalam surah Al-Baqarah itu ayat 124 Allah tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi betala Ibrahim rabbuh bikalimatin. Allah menguji Nabiullah Ibrahim dengan banyak ujian, termasuk tadi ujiannya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar dengan anaknya, anak yang udah lama dia nantikan, udah lama dia rindukan, yang dia sangat berharap punya keturunan, dikasih Allah lewat Siti Hajar. Nabi Ismail alaihissalam masih bayi, masih baru dilahirkan, kan gitu. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkannya di tengah padang pasir yang tandus. Ada orang lain. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin kalau kita yang disuruh seperti itu ekstrim, ini benar-benar perintah atau apa, gitu kan? Nabi Allah Ibrahim ini tadi, fa'atammahun, tapi dia sanggup melakukannya, melewati ujian itu dengan sempurna, ujian itu dengan sebaik-baiknya. Apa kuncinya? Ini Bapak dan Ibu para pemirsa TVRI Sumatera Utara, kita semua jamaah mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam surah An-Nahl ayat 120 tadi, Ustaz. Allah jelaskan kunci Nabi Ibrahim itu jadi qudwah, tauladan dalam setiap dimensi kehidupan kita. Tidak lain tidak bukan adalah qanitan lillah, kepatuhannya, ketaatannya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi indikator utamanya di situ, ketauhidannya Nabi Ibrahim yang begitu kuat, yang begitu tertanam dengan kokoh di dalam dirinya. Maka dia sanggup melakukan itu. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Maka ketika Siti Hajar pun berkata, "Duhai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami di sini? Ini atas perintah Allah." Ya, ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, kami patuh dan taat. Silakan engkau pergi, wahai suamiku. Ini juga kekuatan tauhid dari Siti Hajar kan, yang sangat luar biasa. Bapak Ibu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan tauhid ini yang tertanam, yang harus kita tancapkan dalam jiwa kita kalau kita ingin sukses dan bahagia. Artinya apa, Ustaz Syahrial? Dalam kehidupan ini, ketika kekuatan tauhid tertancap dengan kokoh dalam jiwa kita,
Allah pasti akan memberikan pertolongannya dalam kehidupan ini. Iya. Dan itu Allah tunjukkan dan itu bisa kita pelajari, Masya Allah. ambil pelajaran dari keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tanpa ada ragu-ragu lagi ya. Tidak boleh Masya ragu. Allah. Dan ini kan juga Ustadz Ya. ketika kepatuhan ini dituruti oleh Nabi Allah Ibrahim. Nah ini kan beliau tidak sendiri. Benar. Artinya ada dukungan dari sang istri tercinta. Benar. Jadi artinya kepatuhan terhadap suami dan juga kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, iya. Sampailah terucap oleh Siti Hajar, kalau memang ini perintah Allah silahkan. Nah seperti apa ini kalau kita bayangkan di situasi Iya. sekarang ini, kita yang sudah ramai ya, tidak Benar. ada seperti masa dulu yang sunyi ya, ketika kita juga ditinggalkan mungkin seorang ibu, seorang istri yang sedang melahirkan anak, seorang suami yang akan bertugas. Nah ini jadi pelajaran, nanti kita akan sama juga akan mendengar penjelasan dari Ustaz kita nih. Apalagi kita ini belum juga kita mendengar dan melihat reaksi atau aksi dari seorang Nabi Ismail. Iya. Tadi ketika baru dilahirkan, nanti ketika usia sekian tahun ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk disembelih. Nah ini mungkin ada pelajaran-pelajaran atau hikmah yang akan kita petik dari peristiwa ini Ustaz ya. Insya Nah Allah. ini Ustaz kira-kira apa yang bisa diambil dari awal dari perintah Nabi dari Allah kepada Nabi Ibrahim ini Ustaz kepada kita sekarang ini Ustaz, ketika mungkin kita di dunia dakwah atau kita di dunia kerja, ketika ada satu tugas memang yang harus kita laksanakan, tetapi kondisi ya buah hati kita, istri kita tercinta sedang dalam kondisi melahirkan Ustaz. Iya. Baik, Ustaz Sahrial. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah. Yang pertama, kunci utamanya yang harus terbangun dalam diri kita, yang tertancap dengan kau dalam jiwa kita. Kekuatan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kalau ini tertancap dengan kokoh, insya Allah Allah akan berikan kemudahan, jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Mungkin ujian yang diberikan Allah kepada kita tak seperti ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mesti harus meninggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail di tengah gurun pasir yang sangat tandus, nggak ada tanda kehidupan. Tapi kan kita bisa baca sejarah. Iya. Akhirnya bagaimana? Allah berikan pertolongan kepada Siti Hajar. Berlari-lari dia, ingin memberikan minum anaknya atau Nabi Ismail yang dahaga. Sudah tidak ada lagi yang bisa dia susukan untuk Nabi Ismail alaihissalam. Tapi Allah kasih pertolongan. Air Zam-Zam itu yang sekarang ini sampai dengan detik ini bisa kita nikmati. Itu adalah buah dari ketauhidan, kesabaran, keikhlasan, kegigihan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk bagaimana kegigihan mujahadahnya Siti Hajar dari Safa ke Marwah dan sebagainya. Akhirnya kemudian Allah memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Muncullah air Zam-Zam Yang itu. hari ini sampai hari ini terus mengalir ya, dan Benar. tidak pernah berhenti, yang luar biasa. Tapi mohon maaf ya, izin kepada jemaah-jemaah mungkin pernah umrah atau berhaji ya, jangan kita bayangkan bahwa antara Safa dan Marwah itu seperti yang saat ini ya di bawah AC. Masa dulu masa ya Nabi Ibrahim, masa Siti Hajar dan Nabi Ismail itu adalah satu padang yang gersang, Iya. ya tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Tapi karena ketahuitan tadi dari seorang Siti Hajar, yakin bahwa Allah tetap bersama Siti Hajar dan sang anak tercinta, insya Allah tetap mendapat pertolongan. Nah, di sini Ustaz terbesit ada satu kontradiksi Ustaz. Iya. Ustaz, ya. Ketika kalau kita sebagai kepala keluarga Ustaz, ya, Benar. kepala keluarga itu kan mengutamakan memang kalau yang kita ketahui ini adalah mengutamakan ketika istri sedang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi baru melahirkan, kita harus tetap tetap ikuti dan perhatikan. Benar. Nah, tetapi memang karena ada perintah Allah yang lebih tinggi dari maha tinggi, itu Iya. kita ikuti. Ini juga ada bisa kita petik Ustaz ya. Iya, tadi Ustadz, kalau kekuatan tauhid itu sudah tertancap dengan kokoh, kita kan bisa melihat kan, mana yang maslahat itu sifatnya adalah maslahat untuk umat, maslahat bersama. Yang seandainya mungkin kita tinggalkan, muncul mudarat, dan mudaratnya itu lebih besar dia daripada mungkin ekstrim lah. Dalam satu kondisi kita misalnya istri sedang mau melahirkan, tapi dituntut kita untuk
melaksanakan pekerjaan yang itu hubungannya ada dengan kemaslahatan, tidak hanya kemaslahatan bersama, bahkan kemaslahatan agama. Iya, Di situ. Itu tadilah iya, seperti perintah dunia dakwah, Allah Subhanahu wa taala. Mana yang didahulukan? Iya. Tadi karena kemaslahatannya kemaslahatan ummah, kemaslahatan agama, itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah ketika engkau sanggup melakukannya, Allah pasti akan berikan pertolongan, berikan kemudahan. Di situ tadi sama kondisinya tadi. Persoalannya adalah benar-benar ketauhidan itu tertancap dengan kokoh. Jadi bukan sembarangan saja Ustaz. Ya. Nanti tauhidnya nggak kokoh. Memang males dia ngawanin biniknya Masya untuk Allah. melahirkan, ya Ya. kan? Bolos kuno gitu kan. Baik, Masya Allah. Nah, sekarang Ustadz ketika ini kan sebagai kepala keluarga, ya tentunya seorang istri ini kita kaitkan dengan masa sekarang kita ini Benar. ya, bahwa kita ini bukan seorang nabi, ya kita seorang istri bukan seorang Siti Hajar. Nah, untuk membina, ya, untuk menguatkan tauhid yang betul-betul kokoh dalam Benar. situasi seperti ini, seperti apa kira-kira Ustadz kita kaitkan dengan masa-masa yang sekarang ini Ustadz? Baik ya. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari lah, berumah tangga. Tidak ada rumah tangga itu yang adem ayem, yang ketawa terus dalam rumah tangganya. Nggak ada. Gak ada ya. guyu-guyu terus ya. Iya. Nggak ada rumah tangga itu yang tidak terkait dengan persoalan. Iya. Justru persoalan itu akan semakin membuat kita lebih dewasa dalam menghadapi problematika kehidupan, wabil khusus berumah tangga. Maka memang tidak bisa dipungkiri tadi penanaman nilai-nilai tauhid sejak dini. Suami wajib mengajarkan kepada istrinya nilai-nilai ketauhidan. Ketika ketauhidan itu tertancap dengan kokoh dalam jiwa istrinya, istrinya pasti, saya yakin, seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, ciri khas istri yang soleha itu adalah apabila, hai suami, idza amarta, engkau memerintahkan kepada istrimu, maka istri yang soleh itu atau atska, dia pasti akan taat kepadamu. Sama kayak Siti Hajar, taat kepada perintah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan begitu. Makanya Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah, jangan sampai lah, pokoknya saya sering juga bilang sama jemaah-jemaah saya, kayak begini, ibu-ibu, istri itu harus patuh taat sama suami. Gitu kan. Ada ibu yang nanya, Ustadz, nanyalah saya Ustadz, apa Bu pertanyaannya? Suami yang bagaimana yang layak dipatuhi Pak Ustadz? Ini kalau kayak begini, nggak selesai. Tugasnya istri soleha itu adalah patuh dan taat pada suami selagi memang suami tidak membawa kita kepada kemusyrikan, Ya. membawa kita kepada kekufuran, membawa kita kepada kemungkaran. Nah, Nabi Ibrahim tidak pernah membawa istrinya kepada kemungkaran, kemusyrikan, malah membawanya kepada ketauhidan. Maka Siti Hajar patuh dan taat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sama dalam kehidupan kita, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membangun kekuatan tauhid, insya Allah ini akan jadi cerminan. Saya buat ilustrasi Ustaz sedikit, mohon izin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang gagah perkasa, luar biasa. Satu ketika dia pernah membuat sebuah kebijakan yang tidak populer. Waktu mau menaklukkan atau membebaskan Baitul Maqdis, Palestina dari kekaisaran Romawi yang tidak bisa dipungkiri. Saat itu kekaisaran Romawi sangat perkasa, sangat luar biasa. Ketika Umar bin Khattab mau membebaskan Baitul Maqdis dari kekaisaran Romawi, biasalah panglima perang yang biasa menjadi komandan tertingginya, yang kita pasti mengenalnya Bapak dan Ibu para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah, Khalid bin Walid. Siapa yang nggak kenal panglima Khalid bin Walid? Kalau dia yang mimpin perang, menang. Apa gitu? Itulah yang tertanam dalam mindset para prajuritnya. Selagi Khalid bin Walid jadi komandan kita, nggak usah takut, kita pasti menang kita. Umar bin Khattab mengganti Khalid bin Walid, Ustaz, dengan apa? Abu Ubaidah bin Jarrah, prajuritnya. Kira-kira Bapak dan Ibu, para pemirsa, kalau kita misalnya sedang mengerjakan tugas, tahu-tahu yang pandai ataupun yang mahir itu diganti. Pasti kita udah, iya kok diganti. Gagal lah kita. Ini pun demikian. Para prajurit itu kemudian protes sama Umar bin Khattab. Ya Umar, kenapa engkau ganti? Kalahlah kita Umar.
Kita mau membebaskan Baitul Maqdis, mau melawan pasukan Romawi. Lah kok kau ganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah? Itu. Apa kata Umar bin Khattab? Ya, siapa yang membuat kita menang dalam setiap pertempuran? Apakah Khalid bin Walid atau Allah Subhanahu wa taala? Mereka kemudian menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kalian menyandarkan kepada Khalid bin Walid, justru ini yang membuat kita akan kalah dalam pertempuran ini. Maka saya ganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Biar supaya apa? Biar supaya kekuatan tauhid kalian lurus. Hanya Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Masya Allah. Nah, Kekuatan ini Ustaz, sedikit lagi Ustaz. Waktu Nabiullah Ibrahim oleh Raja Namrud mau dilemparkan dalam kobaran api yang menyala-nyala. Kan datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, kau butuh apa samaku? Kata Jibril alaihi salam. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Engkau makhluk, aku makhluk. Kita sama-sama makhluk. Aku enggak membutuhkan makhluk. Aku membutuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia bilang? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku, cukup Allah sebagai pelindungku, cukup Allah yang membentengiku. Maka apa yang terjadi? Allah berikan pertolongan walaupun dia dilemparkan dalam kobaran api yang menyala-nyala oleh Raja Namrud, tapi justru Nabiullah Ibrahim berkata dalam kitab Fathul Qadir Muhammad Ibnu Ali As-Sawqani. Nabiullah Ibrahim berkata bahwa rasa yang sangat mengindahkan hidupnya sepanjang hayatnya justru dia rasakan di saat dia berada dalam kobaran api yang menyala-nyala yang dibuat oleh Raja Namrud dan para pengikutnya. Ini kenapa? Pertolongan Allah pasti akan datang ketika ketauhidan kita benar-benar kita sandarkan kepada Allah. Masya Allah. Nah pemirsa luar biasa. Kita sudah mendengar langsung dan menyaksikan apa yang disampaikan guru kita tadi itu bahwa tauhid itu merupakan satu hal yang sangat-sangat vital, yang sangat-sangat luar biasa yang perlu kita tumbuhkan. Ya ketika tadi kalau kita tadi dengar bahwa seorang nabi, seorang pemimpin rumah tangga, ya, pemimpin umat, ya, dia berkolaborasi dengan istri. Nah tentunya juga berbalik pada kita. Ya, ketika kita akan memilih calon pasangan kita, istri kita, tentunya ada hal-hal yang menjadi barometer. Ya, tentunya agama yang paling utama untuk kita bisa ketengahkan. Nah luar biasa. Kita akan terus dan akan dengarkan langsung nanti penjelasan dari Al-Ustadz. Namun kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Mimbar agama Islam selalu di hati. Kembali kita kepada guru kita yang mulia, Al-Ustadz Dr. Haji Sugengwanto MAG. Nah Ustadz, tadi kita sudah mendengar langsung bagaimana seorang Nabi Ibrahim kepatuhannya kepada Allah, kemudian seorang Siti Hajar kepada suami tercinta Nabi Ibrahim dan kepada Allah. Nah ketika sang anak ini, kita bicara sang anak, Nabiullah Ismail alaihissalam, ketika sudah umur sekian tahun, kemudian ada perintah Allah kepada ayah tercinta untuk disembelih. Iya, luar biasa. Itulah Ustadz Syahrial yang dirahmati Allah. Para pemirsa, kalau bapaknya soleh, emaknya soleh, solehah, ya, insya Allah anaknya juga soleh dan solehah. Kan begitu. Nabi Ibrahim soleh, Siti Hajar solehah. Maka Nabi Ismail alaihissalam soleh, gitu ya. Jadi memang kalau dalam peribahasa Jawanya, ini enggak kalong ya kampret. Nih bapaknya nyolong enggak ado-ado anaknya nyopet. Para pemirsa memang ya, potret pendidikan untuk anak itu lewat kedua orang tua. Maka Nabi Ismail itu luar biasa. Kita bisa bedah dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qal ya bunayya inni arafil manami anni adzbahuk fangzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Luar biasa.
Di saat Nabi Ismail usia balik, usia sanggup, usia gagah-gagahnya. Gitu kan. Allah kasih perintah buat Nabi Ibrahim untuk menyembelih. Tapi bukan semena-mena Nabi Ibrahim. Dia komunikasi dulu loh dengan anaknya. Bayangin itu. Gak egois dia. Ya bunaya, dengan panggilan tersayang. Wahai anandaku tersayang. Panggilan yang sangat dekat, hubungan antara seorang ayah dengan anak laki-lakinya. Ya bunaya, sesungguhnya aku bermimpi Allah perintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Langsung panzur madza taro, komunikasi dialog dalam keluarga yang berjalan dengan baik, luar biasa itu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku tersayang? Itu. Apa kata Nabi Ismail? Qal, Nabi Ismail, ya abati, sama. Wahai abiku tersayang, wahai buyaku tercinta, wahai papaku yang paling ku sayangi, gitu kan? Wahai dadaku yang paling ku cintai. Pokoknya gitu, panggilan anak dengan ayah yang sangat dekat, komunikasi yang berjalan. Apa kata Nabi Ismail? If'al, kerjakan wahai ayah. Apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Apa kata Nabi Ismail? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan memperdapatiku sebagai orang yang sabar. Inilah berkah pendidikan ketauhidan yang dilakukan oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan Siti Hajar. Ayah dan emaknya Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya melahirkan karakter yang kuat. Keikhlasan, kesabaran, dan juga ketauhidan yang kokoh dari sosok Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kunci membangun dalam kehidupan rumah tangga memang Ustaz. Apalagi untuk melahirkan generasi yang soleh dan soleha. Orang tua harus jadi contoh buat anak-anaknya. Orang tua harus juga bisa menjadi kuduah tauladan dari anak-anaknya. Orang tuanya nyuruh anaknya sholat. Kalau emak bapaknya nggak sholat, susah membentuk karakter anak menjadi yang rajin sholat. Kan gitu. Nyuruh anak, masjid kamu, ke masjid. Bapak nanti dulu. Wah ini kan problem. Gitu kan? Akhirnya apa yang datang ke masjid? Wakil. Nanti diundang untuk wiritan kendurian yang datang. Wakil. Gitu kan? Diundang gotong royong sama lurah sama desa yang juga yang datang. Wakil. Nah, kalau serba wakil, nanti kalau di akhirat yang masuk surga, ya wakilnya juga. Gitu kan? Jadi Bapak Ibu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, potret keluarga idaman. Kita bisa mengambil ibrah, mengambil pengajaran yang sangat luar biasa dari Nabi Ibrahim, dari Siti Hajar, dari Nabi Ismail alaihissalam yang benar-benar berkarakter luar biasa, tapi semuanya tersimpul dalam satu kekuatan ketauhidan di sini. Kekuatan kepatuhan, ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi keraguan di dalam dirinya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-ijabah al-fauriyah. Menjawab perintah Allah itu tidak ada lagi keraguan, dengan segera dia lakukan. Maka dengan demikian kita juga Bapak Ibu para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah dimanapun kita berada, jangan pernah kita menunda-nunda. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, lalu kemudian kita menunda untuk melakukannya. Jangan sampai sama dengan hari ini. Di tanggal 10 Zulhijjah ini, kita semuanya merayakan Idul Adha. Di mana-mana kita menyembelih hewan kurban. Ini kan potret pengorbanan, potret kecintaan kepatuhan kita kepada Allah. Maka pertaruhannya kan jelas, siapa yang punya kemampuan tapi dia enggan berkorban. Pertaruhannya iman. Kan gitu. Jangan ngaku-ngaku beriman. Kamu ngaku beriman, tapi kau nggak patuh dan taat sama perintah Allah. Baik, Masya Allah. Masih ada ya hari ini 10 Zulhijjah, hari-hari tasrik yang kita masih ada kesempatan untuk berkurban ya. Karena apa yang akan kita berikan hari ini belum setimpal apa yang sudah diperjuangkan ya dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya ini potret indah ketika perintah Allah ya hadir kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, tentunya ada komunikasi juga antara seorang ayah, istri, dan seorang anak. Cukup indah buat kita semua yang mungkin hari ini bisa mencontoh jadi teladan. Nah Ustadz, pemirsa juga
ingin kesimpulan yang Ya. bisa kita petik di hari Idul Adha ini tentang hikmah dari keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, Ustaz Syarial yang dirahmati Allah, para pemirsa TVRI Sumatera Utara, jamaah mimbar agama Islam yang berbahagia, akhirnya kita semuanya bisa mengambil ibroh pengajaran di balik keteladanan Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Dengan apa? Yang pertama, tancapkan ketauhidan, keimanan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah sebagai penolong kita. Hanya Allah tempat kita berlindung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan ada keraguan sedikit pun. Jangan sampai kita menduakan Allah, mensyarikatkan Allah. Kuatkan iman dan tauhid itu tertancap dalam jiwa kita, Bapak dan Ibu. Itu jadi kunci utama buat kita. Yakinlah Allah pasti akan memberikan pertolongan dari setiap persoalan, dari setiap ujian yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Karena tidak ada satupun dalam kehidupan ini, sekecil apapun, jangankan terkait dengan kita, daun kecil yang kering, yang dia terlepas dari ranting atau pohon, kemudian jatuh di atas tanah, jatuh di muka bumi, itu pun atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kehidupan kita. Maka hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu pertama. Patuh dan taatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qanital lillahi hanifa. Hanifa. Jadilah orang yang lurus, istiqomah di jalan Allah. Jangan kita melenceng, jangan berbuat maksiat, jangan melakukan kemungkaran. Tetap kita berada di jalan yang benar. Allah pasti akan memberikan jalan-jalan kemudahan, pertolongan yang luar biasa. Allah pasti akan membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Al-Ustadz guru kita Dr. Haji Sugengwanto MAG yang sudah menjadi narasumber inspirasi juga buat kita hari ini supaya membina keluarga kita dan contoh dari Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam bisa kita terapkan di rumah tinggal kita masing-masing. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang luar biasa hari ini sudah bisa hadir bersama kita di studio. Dan terima kasih juga kepada pemirsa di mana Anda berada. Semoga insya Allah kita tetap diberikan kesehatan untuk tetap dapat meningkatkan amal ibadah kita semuanya membina keluarga seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar serta Nabi Ismail alaihissalam. Saya Syariel Pairun mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Jumpa kembali kita di acara Mimbar Agama Islam di hari yang akan datang. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu wabarakatuh. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillah